Baik, kita baca 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama dikatakan jangan takut, ya. Jangan takut dikatakan, itu pernah kita bahas ya, sepanjang atau sepanjang dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 365 kata jangan takut, ya. Kalau 365 berarti satu hari satu, ya, berarti setiap hari nggak boleh takut. Haleluya. Kenapa? Karena setiap hari ada Allah kita. Puji Tuhan. Oh ya, saya disorientasi ya. Sorry. Puji Tuhan. Baik. Nah, kita apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, artinya di waktu malam kelahiran Tuhan itu semua ketakutan itu dibuang, dihempaskan begitu ya. Itu satu hal yang Tuhan kerjakan, karena bisa dibilang ketakutan itu bukan hanya ketakutan ketakutan terhadap sesuatu atau sesuatu yang abstrak ya, tetapi ketakutan itu dari mulai gradasi yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Saudara tahu gradasi grade takut paling rendah itu namanya apa? Ada yang tahu? Rasa takut paling rendah itu namanya malu. Ya, malu itu adalah bentuk rasa takut yang paling rendah. Ya, malu itu kan ya takut terbuka aibnya, takut terbuka ketidakmampuannya, ya, takut terbuka kebohongannya, itu kan malu, ya. Nah, jadi malu itu adalah rasa takut yang paling rendah. Paling tinggi apa? Kematian. Gitu ya. Jadi nah, situ ada tingkatan lagi, ada yang namanya kecemasan, ada namanya kepanikan, ya. Nah itu. Tapi yang paling rendah itu rasa malu, rasa tidak mampu dan macam-macam. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia itu kan memang bisa dibilang bangsa Israel itu dalam kondisi semua grade rasa takut ya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Mereka sedang dalam penindasan. Ya, saya pernah bahas di sini kenapa Yusuf dan Maria harus pulang ke Bethlehem. Kenapa nggak tinggal aja di Nazaret? Ya, waktu itu Kaisar siapa yang memerintah? Kaisar Agustus, ya, wali negerinya Quirinius. Oh, itu saya pajujuan pertama dulu di GKPI itu ya. Pada waktu wali negeri, waktu Quirinius menjadi wali negeri, masih pakai terjemahan tahun berapa ya, sebelum 74, masih terjemahan lama. Itu seruan seperti yang diserukan oleh Gubernur Sumatera Utara almarhum yang dulu namanya Mara Halim. Ada ya dulu. Apa seruannya? Masih pature utanabe.
suruh pulang hamba ke kampung halamannya, suruh bangun kampung halamannya. Nah, waktu itu juga Kaisar Agustus juga serupa itu. Semua orang Yahudi harus pulang ke kampung halamannya. Suku-suku Daud, suku-suku Israel harus balik ke tanah pusakanya. Sepertinya bagus ya, gitu. Bagus nggak? Pulang, bangun kampung halamanmu gitu. Karena Pak Yusuf dan Maria di Nazaret waktu itu kan jadi perantau, statusnya PKH, apa? Program Keluarga Harapan di pintu itunya. Artinya apa? Miskin kayak gitu. Padahal dia keturunan siapa? Dia suku apa? Yehuda, keturunan Daud gitu. Ada pusakanya? Ada. Yehuda itu pusakanya besar kayak gitu kan. Sampai Simeon aja diselipin saking besarnya. Dia punya pusaka, punya, tapi di mana pusakanya? Di Bethlehem. Di Nazaret tidak tercatat pusakanya. Ya. Suruh pulang. Nah, pulang kan. Tujuannya buat apa? Ya supaya ditetapkan pajaknya nanti. PBB kan nggak ketahuan tuh tanah punya siapa, ya. Itu yang punyanya di Nazaret. Nggak ada yang berani mengakui, jadi nggak bisa dipungut. Ya petugas pajaknya persis kayak zaman kita sekarang, ya apa-apa dipajakin ya Bang. Jadi situasinya orang Israel waktu itu persis seperti kita. Ya, kekayaan alam kita melimpah, tapi negara hidup dari pajak. Nah itu aneh, gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang menekan. Waduh, udah hidup aja susah, ya. Jadi mereka pulang ke Bethlehem. Lalu kondisinya seperti apa? Maria juga itu menggambarkan situasi bangsa itu ya, datang ke Bethlehem itu dengan kondisi sedang mengandung. Ya, mengandung itu artinya apa? Menyimpan harapan yang belum terpenuhi. Itu juga ketakutan ya, harapan yang belum terpenuhi itu menakutkan gitu. Apalagi pesannya ini dalam kandungan bukan bayi biasa kayak gitu ya. Itu wah, itu sesuatu yang menggambarkan kondisi mental bangsa Israel yang memang benar-benar berat sekali. Setelah Maleakhi sampai munculnya Tuhan Yesus, itu ada 450 tahun di Israel itu tidak ada wahyu dari Tuhan. Padahal wahyu itu adalah pengetahuan tertinggi bangsa Israel. Itulah yang menuntun mereka selalu bertindak. Sebaliknya dari ketiadaan wahyu itu lalu diisi dengan apa? Diisi dengan peraturan-peraturan, ya, pelanggaran larangan setiap hari ada larangan baru. Bayangkan, kalau jangan takut itu disebutkan 365, itu juga mengiringi larangan yang muncul setiap hari, dan larangan itu menyebabkan ketakutan. Sehingga orang hidup takut melanggar. Ya kan, kalau ada larangan, betul nggak? Kalau kita anak Tuhan dikasih aturan, berarti kan untuk ditaati ya. Nah, sebaliknya ditaati, kita juga takut melanggar ya. Tapi sebaliknya orang bikin aturan memang untuk di Kita kan nggak gitu sebagai anak-anak Tuhan, karena takut dan menghormati yang membuat aturan juga sebagai refleksi dari Tuhan, kita jadinya hidup di bawah ketakutan. Dan mereka juga setiap hari itu takut melanggar. Ini pelanggarannya adalah pelanggaran hukum agama. Hukum agama itu kalau melanggar dia harus bayar ke bait Allah, ke para imam. Nah kalau mau bayar nggak ada uang gimana? Karena itu menjadi beban yang sangat-sangat menindih. Karena itu pesan Tuhan Yesus dalam pelayanannya Matius 11 apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Itu menggambarkan kondisi mental bangsa itu benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat tertindih oleh beban berat. Sehingga kehadiran Tuhan Yesus itu menjadi sesuatu yang muncul di tengah situasi yang tepat lah ya, memberikan sebuah satu sukacita sehingga
berani kita katakan bahwa kehadirannya itu menghempaskan, ya, menendang semua ketakutan. Ya, tapi siapa yang kemudian merespon terhadap berita itu yang paling penting, ya. Nah, apa yang saya suka dikatakan oleh Karl Barth itu inkarnasi itu adalah Allah menjadi manusia, ya, menjelma menjadi manusia, atau seperti Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging. Nah, itu namanya inkarnasi. Inkarnasi itu disebutkan oleh Karl Barth adalah bentuk perkenanan Allah. Ya, Allah itu berempati dengan manusia, ya, sehingga perkenanan itu, inkarnasi itu bukan ancaman. Satu sisi memang akhirnya membuat orang ketika bertemu dengan Kristus ada yang langsung ditelanjangi, ya, dosanya. Ya, ada yang menjadi takut ketemu Tuhan karena takut ketahuan semua pelanggarannya. Nah, orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu nggak suka. Kenapa? Karena Yesus ngomong sesuatu yang membongkar mereka. Nah, tapi bagi kita, bagi orang-orang keseluruhan pada waktu itu, perkenanan inkarnasi itu adalah perkenanan, ya, sebuah pernyataan empati. Tuhan merasakan, ya, sehingga itu bukan ancaman, itu bukan sesuatu yang menghakimi, tapi malah menjadi penghiburan dan harapan bagi orang pada waktu itu dan bagi kita. Jadi kita bersyukur Tuhan memang, yaitu yang dikatakan oleh kitab Ibrani, ya, dia adalah imam yang ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami pencobaan, tapi dia tidak berdosa, supaya dia bisa menjadi penolong buat kita. Jadi dia ikut merasakan. Ibrani 12 katakan begitu, ya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, katanya, dalam perjuangan kita, ya, melawan dosa dalam kedagingan kita tidak menjadi putus asa karena ada contoh Tuhan Yesus. Haleluya. Di mana Kristus hadir, ketakutan hilang kuasanya. Amin. Haleluya. Amin. Pertanyaannya, ada nggak dalam hidup kita hari-hari ini? Jangan cuma slogan, ya, takut nggak? Kita ngalami ketakutan nggak? Kita masih punya kecemasan, kita masih punya sesuatu yang kita khawatirkan nggak? Nah, itu kan refleksinya yang penting itu. Jadi yang pertama, Kristus hadir, dia melenyapkan ketakutan. Ya, slide. Kemudian yang kedua, aku memberitakan kesukaan besar. Ya, sorry, ada suku kata yang salah, ya. Untuk seluruh bangsa, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ibu yang kasih, ada satu hal bahwa kebiasaan pada waktu itu, apalagi di kalangan kerajaan, gitu, ya, kalau ada ada anaknya, bayinya yang lahir, maka itu akan diberitakan, disurati, dikabarkan kemana-mana, ya. Karena itu kenapa Herodes marah? Karena orang Majus bilang apa? Ada raja baru, katanya, lahir. Wah, dia kan raja waktu itu, kok saya nggak diberitahu? Ya, tersinggung langsung. Haleluya. Ya, pepatah Cina, kalau nggak dikasih tahu nggak usah nanya. Ya, gitu aja. Kenapa? Karena merasa diri penting, kayak gitu. Tapi memang itu tradisinya pada waktu itu. Jadi kalau ada dari kalangan kerajaan melahirkan, itu akan disebarkan, diberitakan. Karena itu Herodes marah, ya, ketika dia tidak diberitahu. Nah, kabar kelahiran Tuhan Yesus ini menjadi berita baik, ya, karena
Kita dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi manusia yang tertindas dan dalam beban, tapi Tuhan berikan sebuah perhatian, dan dari perhatiannya itu sebagai perhatian kasih. Diberi makna baru kelahiran Tuhan Yesus itu. Jadi bukan hanya sekedar berita biasa, bukan hanya berita kelahiran, tapi ini benar-benar menjadi Injil. Injil itu adalah berita kesukaan yang menyelamatkan. Itu lengkapnya, ya. Sesuai dengan Roma 1 ayat 16, ya. Aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, berita Injil itu bukan cuma sekedar berita, tapi itu berita yang menyelamatkan, gitu. Karena di dalamnya ada pribadi, ya, yang menjadi sumber berita atau menjadi subjek dari berita itu, subjek yang menyelamatkan. Jadi ini bukan hanya berita breaking news gitu, bukan gitu, tapi ini benar-benar sebuah berita yang menyelamatkan, ya. Nah, dikatakan oleh N.T. Wright itu, Injil itu bukan sekedar janji surga, tapi kabar bahwa Allah sedang memperbarui dunia melalui Kristus, ya. Jadi ini berita yang menyelamatkan, sehingga kita yang mendengarnya beroleh kekuatan baru, beroleh pertolongan dari Tuhan, ya. Nah, Natal adalah kabar baik bahwa hidup kita itu tidak sia-sia. Haleluya. Natal itu harus menjadi berita kepada setiap orang bahwa hidupmu itu tidak sia-sia selama kamu punya berita baik itu, selama kamu punya kabar baik itu, ya. Ya, sebab itu ya harus terima dan buka hati untuk menerima kabar baik itu. Nah, ini saya akan masuk pada bagian yang cukup penting, ya, karena ini masih menyangkut kepada jangan takut karena ada kabar baik, ya. Jadi melengkapi pesan 365 jangan takut itu, karena ada situasi-situasi yang membuat takut, ya. Selalu muncul ada pesan ini, ada pesan itu, ya. Kita akan masuk tahun 2026 dan beritanya juga nggak baik, ya. Selalu setiap akhir tahun akan memasuki tahun baru itu selalu diprediksi tidak pernah baik. Cek aja, selalu begitu. Bayang-bayang ketakutan. Sekarang Indonesia dibayang-bayang apa? Di akhir tahun, November, Desember, waduh, ya, Aceh, Sumatera dilanda oleh bencana yang begitu hebat. Benar sih, ya, memang menjadi pesan juga di akhir tahun kita gitu kan, bahwa bencana yang terjadi itu memang gambaran dari keserakahan manusia, ya. Sudah di luar dari mandat budaya yang Tuhan sampaikan kepada Adam. Kuasai, taklukkan. Pesannya itu bukan eksploitasi tanpa aturan, tapi artinya kelola supaya itu menjadi berkat buat kamu dan bagi semua makhluk, bagi bumi dan bagi semesta. Itu pesan mandat budaya itu luar biasa, saudara. Ya, bagi kamu, ya, bagi seluruh makhluk, bagi bumi dan bagi semesta. Tapi yang udah salah kita lihat, ya. Mahathir Muhammad bilang siklon yang sama terjadi di Malaysia, tapi yang turun di atas Malaysia cuma air. Ya memang air yang turun, ya. Terus kemudian yang mengalir di atas tanah Malaysia ya air juga, nggak ada yang lain-lain. Lalu apa yang terjadi di Indonesia gitu kan?
tentu semua yang ikut dengan air itu ya itu semua perbuatan manusia, bukan perbuatan alam, bukan perbuatan Tuhan. Ya, karena itu untuk tahun kita sepertinya diantarkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi saya pegang apa yang di Habakuk bilang. Habakuk bilang apa? Berjalan mendahuluinya adalah penyakit sampar. Wah, mendahului siapa? Mendahului Tuhan. Jadi cheerleadernya Tuhan kayak lompat gitu kan. Kamu enak lompat, kamu hari-hari yang mau olahraga juga gitu. Ya kalau mau bisa aja ikutin dia juga olahraga gitu. Sudah lihat cheerleadernya Tuhan datang itu ya kayak begitu, penyakit sampar, bencana, awan gelap katanya. Tapi itu barisan pembukanya, ya, betul nggak? Kita kan kalaupun barisan pembuka sebagus apapun kan bukan barisan pembuka yang menyenangkan kita, tapi siapa yang mengikuti barisan pembuka itu kan? Karena itu juga kalaupun seburuk apapun barisan pembukanya, fokusnya jangan ke barisan pembukanya, ke tokoh utama yang datang. Siapa? Tuhan. Tuhan Yesus hadir itu, tapi barisan pembukanya apa? Penindasan, penjajahan, pemerasan, ketakutan, ya. Tapi kemudian siapa tokoh utamanya? Yesus. Barisan pembukanya seperti tadi, ya, penyakit sampar dan segala macam, itu kata Habakuk. Haleluya. Nah, begitu juga yang terjadi dengan kita. Ini belum apa-apa katanya. Yang paling mengerikan apa? Ancaman megatrust. Ya, patahan-patahan bumi di Indonesia itu, apalagi daerah selatan, itu sekarang lagi aktif bergerak. Dan kalau mereka bergerak itu tandanya itu seperti apa ya? Seperti korek api digesek terus terjadi ledakan. Itu dia bergesek terus jadi ledakan apa itu? Gunung api meletus di mana-mana, kompak kayaknya gitu ya. Ya itu seperti patahan tadi, kalau udah bergerak itu memuncakkan tekanan dari dalam itu. Tapi secara geologi katanya justru tekanan-tekanan magma yang besar itu yang mendorong material bumi naik, dan itu kemudian menjadi apa? Emas. Ya, jadi emas yang ada di lapisan bumi itu jutaan tahun yang lalu itu adalah dorongan dari magma yang luar biasa. Wah, luar biasa. Kalau begitu di dasar Danau Toba itu banyak emas. Itu kan bekas gunung berapi kan? Iya loh, di situ tuh banyak emas loh. Tapi siapa yang mau nyelam ke situ? Ya, Danau Toba mau dikeringkan, itu mau disedot. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih, ya kita masuk dalam situasi yang penuh dengan berita nggak terlalu menyenangkan. Tapi yang pasti berita Natal memastikan bahwa hidup kita tidak sia-sia. Starting point kita itu bukan kita mencari sesuatu dan mulai dari nol, tapi kita mulai dari posisi sebagai seorang pemenang, punya kepastian, punya keteguhan, punya keyakinan. Saya masuk di bagian yang ketiga. Nah, ini penting. Yang tadi kita sudah baca. Pesan kepada gembala itu benar-benar sebuah penghormatan Tuhan, ya. Bentuk kepedulian Tuhan direfleksikan dengan memilih para gembala. Karena di mata Tuhan, orang-orang seperti itu, orang-orang yang rendah hati seperti itu justru yang dimuliakan oleh Tuhan. Amsal bilang apa? Kerendahan hati awal dari kehormatan, keangkuhan awal dari kejatuhan, kehancuran. Jadi orang yang rendah hati, Petrus juga katakan,
Ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya Dia meninggikanmu pada waktunya. Ya, itu selalu semua gambaran dari firman Tuhan itu tergenapi. Ya, Tuhan pilih para gembala. Pesannya apa? Kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini kemarin diubah juga saya jelasin, dan ini untuk yang kesekian kali. Dan saya juga jelasin di sini, setelah hari ini, saudara jangan lagi mengajarkan yang salah. Apa itu? Palungan. Kalau bikin drama Natal gitu ya, bikin kandang kan, terus bikin palungan. Kita buatnya dari apa? Buatnya dari apa? Kayu. Hari ini saya jelasin sama saudara, jangan lagi ngajarin yang salah. Palungan itu terbuatnya dari batu. Ya, kalau bikin drama Natal besok-besok jangan bikin kandang domba dari kayu persis domba di rumah di kampung kita. Ya, Yesus itu, Maria dan Yusuf itu, Yesus lahir di kandang domba, tapi kandang dombanya itu bukan dari kayu kayak kandang domba kita. Kandang domba kita dari kayu itu kan kecil-kecil ya. Yesus tuh lahir di kandang domba yang besar karena kandang dombanya dari goa batu. Saya juga heran ya, banyak orang udah pergi ke Israel dan lihat ya tempat para gembala itu di padang menggembalakan domba waktu Yesus lahir itu. Tapi pulang ke sini tuh tetap aja merayakan dan memberikan gambarannya tuh kandang domba dari kayu. Saya udah lihat di sana dan saya mau sampaikan karena itu dalam catatan-catatannya juga begitu. Itu goanya tuh gede, hampir segede gini, ya. Bisa puluhan orang masuk, bisa puluhan domba masuk di dalam itu. Besar itu. Jadi besok-besok kalau mau bikin drama, ya cukup bikin gambarannya seperti oke lah, bahannya dari karton atau dari kertas, tapi gambarkan itu seperti sebuah goa, ya. Jangan seperti kandang domba dari kayu ya, gitu loh. Salah. Kenapa? Kemudian palungan juga, palungan bukan dari kayu. Kenapa? Karena palungan dari batu ini punya makna, saudara. Ya, kita ngajarin ke anak-anak, bayangin lah, saudara udah berapa puluh tahun baru dengar kan sekarang mungkin palungan itu dari batu. Siapa yang baru dengar bahwa palungan dari batu? Angkat tangannya. Ya. Belum pernah dengar palungan dari batu? Belum? Kenapa nggak angkat tangan? Kan kalau nggak angkat tangan, angkat kaki loh. Nggak, bercanda. Palungan itu dari batu. Kenapa, saudara? Dan ini semuanya tuh berkaitan. Kenapa di kandang domba? Kenapa gembala? Jadi ada satu hal, mereka itu kan seperti tadi, ya, harus menyiapkan korban untuk setiap pelanggaran. Bayangin, setiap hari ada larangan. Kalau terus melanggar, berapa banyak korban yang harus disediakan? Domba itu karena kemudian dibuktikan dengan bawa burung tekukur. Itu berarti Yesus orang tuanya itu nggak mampu. Jadi para gembala kalau mau bawa domba ke bait suci harus lewat situ jalannya. Ya. Nah, mereka itu menjaga domba-domba ini. Nah, karena mereka memang ditugaskan untuk menyediakan domba untuk korban, dalam ketentuan mereka, anak domba korban yang dipersembahkan oleh imam besar setahun sekali itu harus terpilih dari jenis tertentu. Induknya
jantannya. Dan mereka sudah paham kesehatan dari induk jantan ini, induk ini, lalu diperhatikan. Kalau induknya itu induk domba itu hamil, mereka sudah tahu bagaimana memprediksi bahwa ini adalah anak domba jantan. Mereka sudah bisa menentukan loh, anak domba itu jantan atau perempuan. Bukan tes DNA loh, ya. Mereka udah punya ilmunya, tahu itu tuh anak domba jantan. Nah, kalau anak domba jantan ini lahir dan dia adalah memang sesuai dengan ketentuan, dia tidak bercacat dan semuanya, maka gembala itu akan melampini anak domba jantan ini. Ya. Jadi kain lampin itu bukan semata-mata karena Yesus dan Maria Yusuf itu nggak punya baju buat Yesus, tapi itu punya makna rohani. Maka anak domba jantan ini oleh gembala-gembala ini akan dilampini, dan anak domba jantan yang sudah dilampini ini akan dibaringkan di palungan, dan palungan itu dari batu. Loh, kok dari batu? Kan bagusan dari kayu dong. Jadi hangat. Kalau batu dingin lah. Itu juga di musim dingin kan? Ya. Udah musim dingin, palungannya dari batu. Tapi itu bukan sekedar atau kebetulan, karena itu punya makna rohani. Itu yang saya bilang ayat-ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus disebut anak domba Allah karena itu dia ketika lahir dilampini, ditempatkan di palungan, karena dia adalah anak domba yang akan menghapus dosa. Maria Yusufnya nggak terlalu perhatikan itu. Ya gembala-gembala tadi. Yesaya 53, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus disebutkan seperti domba. Ya, 1 Petrus 1:18-19, anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anak domba. Jadi Yesus sudah dikenali dari sejak kelahirannya sebagai anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Siapa yang membuat pengakuan itu? Para gembala. Karena itu malaikat bilang pada mereka, kamu akan menemui ya seorang anak laki-laki terbungkus dengan lampin dibaringkan di dalam palungan. Begitu para gembala datang dan melihat anak laki-laki terbungkus lampin dalam palungan, mereka sudah ngerti, inilah anak domba Allah penebus dosa. Karena itu pesannya harus pada gembala. Kalau kepada raja, kepada yang lain gak ada yang ngerti. Pesannya kepada kita, kasihannya Yesus lahirnya miskin sederhana. Betul kan, reaksi kita begitu kan? Selama ini konsep kita kan begitu. Kenapa itu menggambarkan kesederhanaan? Bukan. Itu pernyataan Allah bahwa dia benar-benar adalah anak domba yang akan menebus dosa manusia. Para gembala itu tercengang. John Stott bilang, salib sudah membayang sejak kelahiran Kristus. Kenapa dalam palungan? Karena Yesus sebagai anak domba penebus dosa, dia juga dalam matinya akan dibaringkan di goa batu yang dingin. Hebat nggak? Hebat nggak? Karya Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Bukan main-main, bukan kebetulan palungan. Sekali lagi saya pesankan, janganlah ngajarin palungan dari kayu ya, pakai kaki silang begitu. Palungan itu dari batu. Karena itu menggambarkan apa?
hanya yang disampaikan pada gembala, anak domba jantan tak bernoda tak bercacat yang akan menjadi penebus dosa. Tapi itu juga sekaligus berita kematiannya. Dari sejak kelahirannya Yesus sudah menunjuk bagaimana dia akan mati. Haleluya, haleluya. Palungan adalah awal korban, bukan sekedar tempat kelahiran. Palungan adalah akar iman kita, saudaraku. Ya, dari situlah kita mulai menancapkan akar iman kita bahwa kita memerlukan seorang penebus, dan penebus itu adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya ketika mengerti ini, pantesan pesannya harus kepada gembala. Kalau disampaikan kepada yang lain gak paham, ya komennya seperti kita, hanya sebatas itu sebuah kesederhanaan. Tapi para gembala, dan gembalanya bukan gembala di sini, tapi gembala di Israel yang paham tugasnya adalah menyiapkan anak domba korban penebus dosa. Sukacita mereka, kenapa mereka bersukacita? Kenapa mereka nggak sedih? Kasihan, ya, lahirnya di palungan, cuma dikasih kain lampin. Mereka bersukacita ketika mereka melihat itu. Kenapa? Karena berita pembebasan itu di depan mata mereka diperlihatkan. Penggenapannya, korban penebus itu sudah ada. Wah, itu sebabnya mereka punya harapan, mereka punya kepastian bahwa mereka akan bebas dari segala beban dosa dan ketakutan akibat dosa. Beda sukacitanya karena mereka ngerti. Haleluya. Saya berdoa juga saudara mengerti, ya, bahwa sejak kelahirannya Yesus sudah diberitakan akan menjadi pembebas penebus dosa. Haleluya, puji Tuhan aja. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 12. Nah, ini bicara tentang, dan Tuhan juga langsung menegaskan, ya, apa yang perlu, ya. Tuhan itu sudah menyiapkan jalan penebusan. Haleluya. Sudah difasilitasi, sudah diperlengkapi. Sekarang yang diperlukan apa dari kita itu? Ya, kita nggak lagi mikirin bagaimana untuk menebus dosa, bagaimana untuk merdeka, bagaimana untuk bebas, bagaimana untuk memiliki hidup yang kekal. Nggak lagi harus kita pikirkan. Tapi yang kita harus taruhkan dalam hidup kita adalah ini. Tujuan hidup manusia itu harusnya memang hanya memuliakan Allah. Karena jalan untuk menuju kepada tujuan-tujuan yang dicari oleh manusia di bumi sudah Tuhan sediakan. Jadi sekarang tinggal kita fokus memuliakan Allah. Buahnya adalah kedamaian, sejahtera yang nyata dalam hubungan komunitas dan dunia. Maksudnya begini, saudara, ya. Nah, ini Santo Agustinus itu nulis, hati manusia itu nyaman sampai ia beristirahat di dalam Allah. Sekali lagi, hati manusia itu akan nyaman sampai dia beristirahat di dalam Allah. Saya dengan teman saya dulu di Bandung masih SMA, kami itu sudah punya sebuah keyakinan. Kalau kita sudah punya kepastian keselamatan, kita nggak takut apapun di muka bumi ini. Kenapa? Anak 17 tahun berani ngomong begitu. Nggak ngejar kekayaan, nggak ngejar posisi, nggak ngejar jabatan, nggak ngejar apapun. Orang udah punya kepastian, apalagi yang ditakutkan? Masih
Masih mikir kan saudara? Itu mempengaruhi sikap hidup, itu mempengaruhi gaya hidup, itu mempengaruhi cara berpikir, itu mempengaruhi cara bertindak. Sehingga seluruh hidup ini didedikasikan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan tinggal muliakan Tuhan, tinggal bersyukur karena semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Bolehlah dengar amin yang kencang. Iya, itu dong. Ayo sambil mikir gitu kan. Aduh, saudara, nggak usah banyak dipikirin, tinggal dinikmati aja. Ya. Saya mau kasih contoh. Dan contohnya itu keras banget. Bukan yang dulu-dulu, tadi saya bilang waktu masih umur 17 tahun. Ini contohnya baru tadi, pas pergi ke sini. Ya. Bagaimana damai sejahtera itu berpengaruh. Ini masuk Facebook ya? Ya biar nggak apa-apa, mudah-mudahan orangnya nanti ya. Tadi kan saya kesini sampai Kuala Lumpur, lalu saya cari taksi. Saya langsung bilang, top 100 ke Mesir. Terus saya sebut harga. Saya kalau udah ngasih harga kayak Yahudi, 100 ya juga. Wah, 150 dia bilang. Enggak, sampai jalan, sampai cuek aja. Udah 110. Habis apa? Maksimum itu 130 katanya. Terus kamu suruh saya pakai maksim gitu. Enggak gitu. Sudah naik sampai 120, dia tetap bertahan. Gak bisa apa, maksimumnya naik. Udah saya cuek aja gitu kan. Saya Yahudi bang kalau udah nawar. Akhirnya, bukan apa katanya? Karena udah ada yang ngintil juga yang lain kan, kalau dia lepas gitu kan, yang ini ambil gitu kan. Karena pagi-pagi dapat segitu gitu kan, daripada nggak naik gitu. Daftar antrian dia masih lama gitu, lumayan. Saya tahu itu, makanya saya berani begitu kan, udah berkali-kali. 120 akhirnya dia tahan, jalan masuk. Mobilnya sih bagus ya. Cuman waktu saya masuk itu, saya mau masuk itu kan karena tadi pagi-pagi cepet-cepet, jadi saya mampir dulu di morning bakery gitu kan. Saya beli roti, saya beli kopi. Biasanya saya itu di mobil gitu kan, sambil jalan saya nikmatin itu. Begitu masuk dia injok gas, buas begitu. Gimana gua mau minum, gimana mau makan kayak begini gitu. Terus yang parah apa coba? Dia nggak pasang AC. Oh 120 tuh, lu 120 aja pakai AC gitu kan. Jangan kalau 100, lu 100 aja pengen selamat kayak gitu. Jangan begitu gitu kan. Oh, saya sudah tahu ya. Saya sudah tahu ya sudah gitu kan, nggak apa-apa. Keselamatanku bukan kau yang menentukan. Kenyamananku bukan kau yang menentukan. Orang khotbah, celebrating of life, gift of life gitu kan. Wah, udah punya Yesus kayak gitu. Haleluya, saya berdoa mau makan, saya buka roti, saya makan, tenang, nyaman gitu ya, nggak muntah-muntah gitu ya. Benar-benar dijagai sama Tuhan ya. Kopi panas juga bisa saya minum sampai habis gitu kan. Terus saya tanya, "Lek Kristen?" "Iya." "Oh iya, iya." "Oh iya, selamat Natal ya." "Halo, gereja mana?" Disebutkanlah salah satu gereja di dapur 12. Oh, Google gitu kan, tak cari aja gitu. Oh, nama pendetanya ini, gitu ya. Oh, pendetanya ini ya. Oh, Bapak kenal ya? Iyalah, aku juga pendeta gitu. Langsung melambat itu mau. Gitu ya.
lagi gitu kan, dia cerita gitu. Dia udah mulai cerita tentang gereja. Tetap. Nah iya, gak mempan ternyata pendeta. Tidak cukup untuk menggugah AC gitu. Haleluya. Dalam hati saya, kasihan orang ini ya, berpikirnya kayak begitu. Terus nyampe ini, terus saya bikin ya nanti di waterboom ya, saya bilang. Karena dia pikir saya pendeta kan, dia lihat Banti tadi kan di depan, dia lihat nggak ada pelang gereja, makanya lain kali pasang pelang gereja. Tapi sebelum turun itu aku bilang, nanti salam sama pendetamu ya. Dari siapa Pak? Pendeta Tobing dari Tanjung Uban, aku bilang. Pas turun, saya keluarkan uang seperti yang awal dia minta. Kalau dia siap-siap mau kasih kembalian, saya bilang, bawa pulang buat sarapanmu. Tuhan berkati. Selama ini saya kalau bawa naik taksi ke situ, saya padas. Pasti paling enggak saya lebihin 10.000 dari yang dia minta. Selalu saya lebihkan. Yang baik saya kasih 10.000. Yang memperlakukan saya tidak baik, saya kasih 3 kali lipat. Damai sejahtera itu mempengaruhi kita, saudara. Ya. Kita hanya fokus buat memuliakan Tuhan. Saya nggak tahu apa perasaan dia, ya setelah pagi tadi. Apakah dia akan menyesal tidak menyalakan AC, gitu kan? Apakah dia menyesal bahwa saya ngebut kayak begitu, gitu kan? Itu urusan Tuhan lah, gitu kan? Mudah-mudahan dia sadar, gitu kan? Bahwa orang diperlakukan begini begitu, malah bisa berbuat sesuatu yang baik kepada dia. Supaya apa? Kalau kita sudah punya sebuah kepastian, kita gak akan terganggu, saudaraku, untuk tetap menjaga arah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan itu yang membuat kita tuh damai. Haleluya. Amin. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Haleluya. Nyatakanlah dalam segala doa dan permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Saudara tahu nggak artinya itu? Damai sejahtera melampaui akal dalam Kristus Yesus. Kita tuh kayak setitik debu ya. Setitik debu aja udah kecil ya. Nah kalau kita cuma setitik debu, terus isi otak kita seperti apa? Makin kecil lagi kan? Kita nggak bisa mengukur apa yang Tuhan melakukan. Sementara Tuhan, ya, dikatakan seberapa besar Tuhan? Waduh, sampai ke tata surya, dalam tata surya jarak yang terjauh itu sampai miliaran tahun cahaya, ya sudah bisa dideteksi. Dan Tuhan itu dikatakan masih lebih besar. Alam semesta nggak bisa nampung Tuhan. Nah kalau kita yang cuma setitik debu aja mau mengukur Tuhan, ya nggak bisa, ya nggak terbayang, nggak terjangkau oleh akal pikiran kita. Karena yang melingkupi kita tuh alam semesta. Nah ketika kita punya Tuhan yang melebihi alam semesta, artinya ya nggak ada apa-apanya yang kita hadapi ini, gitu kan. Semuanya hanya karena keterbatasan kita. Sehingga bagi kita hanya tinggal memuliakan Tuhan. Dan yang
kita alami ketika kita memuliakan Tuhan ini adalah kebesarannya yang melebihi dari alam semesta. Itu yang dibilang melampaui segala akal. Haleluya. Akal manusia bisa mengukur jarak tata surya terjauh sekian miliar tahun cahaya. Itu akal manusia dengan teknologi yang ada. Tapi damai sejahtera masih lebih besar dari itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena itu apapun juga yang kamu lakukan untuk memuliakan Tuhan, kata Paulus. Ya. Terus apa lagi? Filipi. Tadi Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kolose 3:23 apa? Apapun juga yang kamu lakukan untuk Tuhan. Ketika kita mengalami dan memuliakan Tuhan, Tuhan memenuhi kita dengan damai sejahteranya. Haleluya. Tanggal 26 lalu saya menulis satu renungan yang bisa minta nanti sama teman-teman yang ada di grup pembaca Alkitab ya. Damai sejahtera Allah. Wah, itu dahsyat banget ya sebenarnya kalau ditulis lengkap saudara. Tapi itu menggambarkan Allah itu yang menaburkan damai sejahtera. Wah, itu di dalam Zakaria ya. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Lalu dibilang apa? Pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Haleluya. Kalau Tuhan menaburkan damai sejahteranya, maka yang ada pada kita apa? Pohon anggur memberi buah. Haleluya. Tanah memberi hasil. Langit menurunkan air embunnya. Haleluya. Apa yang diharapkan oleh manusia semuanya terpenuhi ketika Tuhan menaburkan damai sejahteranya. Bayangkan saudara. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan itulah yang dijadikan ukuran keberhasilan manusia. Apa? Pohon anggur memberi buah, tanah memberi hasil, ya, air embun artinya air turun yang membasahi. Tapi katakan apa kata firman Tuhan? Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Bagian kita apa? Berkata benar seorang kepada yang lain, laksanakan hukum yang benar, ya, kerjakan apa yang mendatangkan damai, maka cintailah kebenaran dan damai. Itu bagian kita. Haleluya. Begitulah cara kita merayakan keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Dengan terus memuliakan Tuhan, memelihara damai, mengajarkan kebenaran. Ketika Allah dimuliakan, hidup manusia makmur. Haleluya. Haleluya. Negara kita mau makmur, maka kuncinya negara kita, bangsa kita, para pemimpin harus memuliakan Tuhan. Sedih ya saya kalau karena tengah malam aja saya ngeliat berita. Kayak nggak ada hikmat di negara ini, saudara. Lagi libur anak disuruh ngambil MBG. Gak pernah ada sebelumnya di negara kita seperti itu. Anak libur ya libur lah, bebas nikmati libur. Gak dibebani dengan sesuatu dengan alasan mau menjaga kelangsungan gizi. Emang ibu-ibu gak ngasih makan anaknya? Masak, lebih bagus masakan ibu-ibu. Apa maksudnya ada pemerintah yang dengar apa ya? Kita berdoa buat pemerintah. Haleluya, amin. Supaya pemerintah memuliakan Tuhan. Karena kalau pemerintah memuliakan Tuhan, maka negara ini sejahtera. Sebelum mengambil keputusan merusak hutan, nanya dulu, Tuhan ini memuliakan engkau enggak? Kalau semua penguasa di negara ini belajar dari kita, sebelum memutuskan Tuhan ini memuliakan engkau enggak?
Tuhan ini melanggar perintahmu enggak? Tuhan ini membawa manfaat enggak seperti amanat mandat budayamu dalam Kejadian 1, 26, 27, 28? Kalau kemudian ternyata bertentangan dan kita nggak kerjakan, negara kita nggak jadi miskin dengan tanpa harus menggunduli hutan. Orang di Eropa itu hutannya bagus-bagus, tapi kok kaya mereka? Ya nggak? Kok maju? Hutan mereka, pemandangan mereka, alam mereka bagus. Lihat Swiss, lihat Norwegia, waduh. Padahal percaya saya di gunung-gunung mereka, di bukit-bukit batu mereka, itu punya kekayaan mineral yang luar biasa. Tapi mereka nggak rusak itu. Tapi kok mereka kaya? Mereka hormati Tuhan yang punya alam. Haleluya. Kita juga hormati Tuhan yang punya alam semesta. Maka Tuhan akan menghormati kita. Haleluya. Muliakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan juga akan memuliakan hidup kita. Haleluya. Amin. Indonesia nggak usah gundul hutannya, tapi Indonesia bisa tetap kaya. Indonesia bisa menikmati hasil alam, sumber daya alam, mineral dan segala, tanpa harus merusak alamnya. Asal kita hormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Amin. Tuhan kasih kita pengetahuan, Tuhan kita kasih hikmat, Tuhan pasti kasih kita cara bagaimana kita bisa mengambil emas tanpa menggundul dan merusak tanah. Bagaimana kita bisa mengambil minyak tanpa harus menghancurkan alam. Bagaimana kita bisa mengambil nikel, boksit dan sebagainya tanpa menggunduli hutan. Takut akan Tuhan itu sumber dari pengetahuan. Mulai dari kita di dalam gereja, pasti Tuhan kasih cara buat kita untuk menikmati seluruh kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita tanpa merusak. Karena itu di momen Natal ini, apalagi di tengah banyaknya bencana alam, bencana ekologi, kita gereja berdiri, saudara, untuk terus menghormati Tuhan. Kalau kita hormati Tuhan, Tuhan berikan kita segala cara untuk bisa seperti tadi, pohon anggur menghasilkan buah. Haleluya. Ya, kambing dombanya beranak pinak, hujan, embun. Air embun itu artinya kan air yang turun pelan, gitu kan? Ya nggak, Mak? Embun kan turunnya pelan gitu kan. Waktu embun turun pelan sakit nggak? Enggak. Coba hujan deras, hujan batu, hujan es batu, sakit nggak? Dengarnya aja nggak? Betul gitu. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden dikatakan waktu itu belum ada hujan, tapi ada embun, ada uap naik katanya. Berarti ada uap yang embunnya turun membasahi bumi. Kalau air itu turun begitu lembut, tanah nggak rusak. Tapi hujan deras siklon turun ke tanah yang tanpa puan, apa yang terjadi? Garau gak hancur, ya, Aceh kami yang hancur. Kenapa? Karena air itu menghantam tanah. Bah! Dia seperti mencangkul tanah itu, lalu mengalir dan dibawa lumpur dan segala macam. Tapi kalau turunnya dalam bentuk embun, lembut, lembab, basah, dicangkul enak. Kerakusan manusia menyebabkan manusia menginginkan
berkat rezeki itu turun seperti hujan deras. Wah, datangnya memang berbanyak-banyak, tapi nggak siap. Akibatnya apa? Dia sendiri dihanyutkan oleh berkat rezeki yang diterimanya berbanyak-banyak. Sadar nggak apa yang Amsal bilang? Yang diperoleh dengan cepat akan cepat dan habisnya juga. Tapi yang diperoleh dengan melambat sedikit-sedikit, gak ada habisnya. Inilah hujan deras, luas nyampe, disapu semua. Embun turun, kita mencangkul, ya tanahnya utuh, hutannya utuh, tetap terpelihara, generasi ke generasi menikmati. Haleluya. Karena itu muliakan Tuhan, hormati Tuhan. Amsal 1 ayat 7 itu maknanya. Takut akan Tuhan itu adalah awal pengetahuan. Balik lagi ke zaman para gembala. Mengapa berita itu disampaikan kepada mereka? Karena mereka yang terus menjaga anak domba, korban penebus dosa itu, terus mereka kerjakan, pelihara hukum itu. Karena itu Tuhan beritakan pada mereka. Mereka ada di padang, dalam dingin, dalam gelap, tapi itu yang mereka jaga karena itu hukum. Pengharapan akan lahir penghapus penebus dosa itu terus mereka kerjakan, nggak diperhatikan. Para raja, para bangsawan minum di istana, pesta pora. Mereka di padang penggembala dalam goa yang dingin. Demi apa? Demi menjaga anak domba penebus dosa. Kalau kita hormati Tuhan, maka Tuhan melihat kesiapan kita untuk menerima semua yang ajaib, yang besar yang Tuhan rencanakan buat kita. Haleluya. Penutup. Yang pertama, kalahkan ketakutanmu dengan iman. Hidup dengan kepercayaan penuh pada Allah di tengah-tengahnya. Amin. Yang kedua, jadi pembawa kabar baik. Beritakan. Ya, bukan hanya buat kita. Yang ketiga, hargai hidup dalam kenyamanan. Maksudnya itu bukan dalam kemewahan, tetapi dari kehadiran, dari hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Cukup hanya Tuhan hadir dalam hidup kita, bukan karena kiri kanan seperti ini. Haleluya. Yang keempat, hidupi damai sejahtera secara nyata. Ya, tadi katakan apa yang benar, jaga hukum, lakukan dengan ketaatan. Penutup terakhir, karena Kristus lahir, hidup layak dirayakan, dijalani dan disebarluaskan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan.